Saya aja lah. Dipesan. Ya, forumnya dimiripkan. Mesinnya nggak ngefek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini, meneruskan pembahasan dari kitab Taisirul Karimur Rahman fi tafsiri kalamil mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, apakah engkau peringatkan wahai Muhammad ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Allah telah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka terdapat penutup, dan bagi mereka siksa yang besar. Ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala, maka di akhir pembahasan tafsir ayat yang kelima yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa di 5 ayat pertama di surat Al-Baqarah,
maka dilanjutkan dengan penjelasan orang-orang yang tidak beriman. Diawali dengan orang-orang kafir, dan setelahnya nanti ada pembahasan tentang orang-orang munafik. Ya, jadi 5 ayat yang pertama secara garis besar menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Lalu di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lawannya. Lawan dari orang-orang yang beriman adalah orang-orang kafir. Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala, Allah taala mengabarkan annal ladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir, ai ittasafu bil kufri, yaitu orang-orang yang tersifati dengan kekufuran. Ya. Jadi perbuatannya itu disebut perbuatan kufur, sedangkan orangnya disebut orang kafir. Wan sababu bihi, dan mereka orang-orang yang terwarnai dengan kekufuran. Wasara wasfan lahum laziman, sehingga kekufuran ini menjadi sifat yang melekat pada mereka. La yarda'uhum anhu radi'un, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Jadi karena kekufuran itu sudah melekat pada diri mereka, maka tidak bisa ada yang menghalanginya. Wala yanja'u fihim wa'dun, dan juga tidak bisa berguna nasihat bagi mereka. Innahum mustamirruna ala kufrihim, karena mereka terus-menerus berada di atas kekufuran. Fasawa'un alaihim, maka sama saja bagi mereka. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau peringatkan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'andzartahum, apakah engkau wahai Muhammad peringatkan mereka? Am lam tunzirhum, ataupun engkau tidak peringatkan mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, lantas kalau percuma, mengapa Rasulullah SAW tetap memberikan peringatan? Insyaallah nanti akan dijawab pada penjelasan berikutnya. Wa haqiqatul kufri, dan hakikat dari kekufuran, wal juhudu lima jaa bihi Rasul, yaitu mengingkari apa yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au jahdu ba'dihi, atau mengingkari sebagiannya. Jadi cukup seseorang itu dikatakan kufur dengan menolak sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keseluruhan. Apalagi seluruh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, ditolak. Maka jelas ini kekufuran yang berat. Ya. Namun kekufuran itu sudah cukup ada di dalam diri seseorang ketika dia mengingkari sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Tentu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menolak satupun apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita beriman terhadap 99% yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengingkari 1% apa yang dibawa oleh beliau, maka ini sudah cukup menjerumuskan kita ke dalam kekufuran.
sehingga kita menjadi orang yang kafir. Nah, fahaula'il kuffar, maka mereka orang-orang kafir tersebut la tufiduhumud da'wah, maka tidak bermanfaat dakwah bagi mereka illa iqamatal hujjati alaihim. Nah, ini jawabannya, melainkan hanya sekedar menegakkan hujjah atas mereka. Jadi apa faidahnya Rasulullah SAW tetap diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir meskipun sia-sia, meskipun percuma, mereka diperingatkan atau tidak, tetap tidak beriman. Ya, jadi seakan-akan apa, sia-sia, percuma. Tetapi kenapa Nabi SAW tetap berdakwah? Jawabannya untuk menegakkan hujjah. Apa artinya? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Nabi SAW tidak mendakwahi mereka sama sekali, maka ada celah bagi mereka di hari kiamat untuk bersaksi di hadapan Allah bahwa kami belum menerima peringatan. Meskipun Allah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, tapi untuk menutup segala celah yang bisa dijadikan pembelaan bagi orang-orang kafir, maka Nabi SAW tetap berdakwah, sehingga tidak ada alasan nanti bagi mereka di hari kiamat. Ketika Nabi SAW sudah berdakwah kepada mereka, sudah gugur tanggung jawabnya, meskipun Allah tegaskan percuma, sama saja, tetap tidak beriman, maka setidaknya di hari kiamat mereka tidak bisa mengelak lagi. Ya, apa alasan kalian tidak beriman? Bukankah telah aku sampaikan, bukankah telah diturunkan yaitu Alkitab kepada kalian, bukankah telah diutus Rasul kepada kalian? Mereka tidak bisa menjawab, belum. Mereka tidak bisa mengelak, kami belum mendapatkan petunjuk dari seorang Nabi. Ya, untuk itulah Nabi SAW tetap diperintahkan untuk berdakwah, meskipun hakikatnya apa? Percuma. Nah, wa ka'anna fi hada, dan seakan-akan di dalam hal ini qat'an li tam'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imani. Ini untuk memutus, ya, untuk memastikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap keimanan mereka, untuk memupuskan harapan Rasul bahwa mereka apa? Ada potensi untuk beriman. Wa innaka la ta'sa 'alaihim, sehingga engkau tidak putus asa atas mereka. Wa la tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, dan sehingga jiwa tidak akan mengalami kesedihan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat Rasulullah SAW yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sangat berat beban penderitaan yang menimpa kalian. Jadi ketika umatnya menimpa beban berat, atau ketika beban berat itu menimpa kepada umatnya, Nabi SAW merasakan kesedihan, ya, dan sangat ingin kalian menjadi orang-orang yang beriman, dan sangat kasih sayang kepada kalian. Maka Nabi merasa susah, merasa gundah ketika orang-orang itu tidak menerima Islam. Bukan karena sedih dakwahnya ditolak, tapi sedih membayangkan bagaimana nanti nasib mereka di hari kiamat. Ya, bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya terhadap mereka di hari kiamat. Nah, ini yang membuat Nabi SAW susah.
sehingga beliau senantiasa antusias dan semangat untuk berdakwah sekalipun kepada orang-orang kafir. Ada harapan besar mereka mau beriman. Ini sebagai seorang nabi yang merupakan manusia biasa. Ya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, Nabi SAW setidaknya mengurangi beban berat. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan mereka itu sama saja diperingatkan atau tidak, sehingga Nabi tidak merasa bersalah. Nabi tidak memiliki beban kalau dakwah beliau tidak diterima. Itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kita jumpai di dalam sejarah betapa Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya, masih mengharapkan keimanan dari umatnya meskipun mereka memusuhinya. Di antara contoh yang sangat nyata adalah kisah dakwah beliau ke kota Taif. Tidak ada seorang pun yang menerima dakwah beliau, mulai dari pembesar sampai orang-orang biasa. Selama 10 hari kurang lebih Nabi berdakwah tidak mendapatkan hasil. Bukan hasil yang maksimal, sama sekali tidak ada hasilnya. Kecuali setelah beliau keluar dari kota Taif dan sempat berteduh di suatu yaitu perkebunan milik yaitu seseorang yang ada di sana. Dua bersaudara di sana. Ya, masuk Islam salah seorang dari pelayan yang bernama Ad-Das, yang sekarang diabadikan namanya di kota Taif dengan Masjid Ad-Das. Nah, bayangkan dari sekian banyak pemuka, pembesar, tokoh masyarakat Taif yang menerima dakwah di saat itu hanya seorang pelayan. Itu pun sudah keluar dari kota Taif. Dan bagaimana akhirnya ketika Nabi melanjutkan perjalanannya, ditawarkan oleh malaikat yang menjaga gunung untuk menimpakan 2 gunung besar yang ada di kota Makkah kepada penduduk kota Taif. Ini kalau Nabi pendendam, kalau Nabi tidak memiliki belas kasih, ya timpakan kepada mereka, wahai malaikat. Bagaimana seorang Nabi disia-siakan seperti ini? Tapi ternyata Nabi SAW tidak menerima tawaran tersebut. Beliau mengharapkan ada di antara anak keturunan mereka yang masuk Islam, dan harapan Rasulullah SAW terkabulkan meskipun kurang lebih 9 tahun atau 8 tahun setelah itu. Bahkan mungkin lebih 10 tahun setelah itu baru Bani Thaqif masuk ke dalam Islam ketika Nabi SAW sudah berada di kota Madinah. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang Nabi masih berharap orang kafir itu mau menerima Islam dengan dakwah beliau. Jadi Nabi merasa masih punya beban moral. Namun Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya memperingatkan mereka ataupun tidak itu sama-sama saja. Sehingga setidaknya Nabi tidak memiliki harapan besar. Nabi tidak kecewa kalau sekiranya dakwah beliau tidak diterima. Nah, kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma dzakara al-mawani al-mani'ata lahum minal iman." Kemudian Allah menyebutkan penghalang yang menghalangi mereka dari beriman. Kenapa mereka itu tidak mau beriman? Atau apa yang menjadikan mereka tidak beriman? Faqal, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Karena Allah telah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Ay taba'a 'alaiha bi tabi'in la yadkhuluha al-imanu. Itu Allah telah meletakkan di atas hati mereka penutup yang tidak akan mungkin bisa dimasuki keimanan. Ibarat pintu itu sudah dikunci, maka orang tidak akan bisa masuk. Ya.
Rumah itu apabila ditutup rapat, tidak ada sesuatu pun yang bisa masuk. Nah, ini yang ditutup rapat apa? Hati. Dan yang menutup rapat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hati manusia. Jadi bayangkan betapa rapatnya hati-hati orang-orang kafir ketika Allah telah menutup dan menguncinya. Mustahil bisa dimasuki oleh keimanan. Ya, la yanfadhu fiha, keimanan tidak bisa tembus di dalam. Fala ya'unu ma yanfa'uhum, maka tidak akan bisa yaitu bermanfaat kepada mereka. Ya, pemahaman itu tidak akan bisa bermanfaat kepada mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan tidak akan bermanfaat pula apa yang mereka dengarkan. Mereka punya hati, tetapi hatinya sudah tertutup rapat. Ya, mereka bukan tidak punya hati, mereka punya hati, tapi hati mereka sudah tertutup rapat, sehingga tidak akan mungkin bisa memahami dengan baik penjelasan dari Rasulullah SAW. Demikian pula mereka memiliki pendengaran, mereka bukan tuli, mereka punya telinga, memiliki pendengaran, tapi tidak bermanfaat apa yang mereka dengarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang sering kita dengar istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Ya. Orang yang sudah benar-benar keras kepala, hatinya tidak bisa menerima penjelasan sedikit pun, telinganya juga tidak mendengar penjelasan sedikit pun. Nah, ditambah lagi wa ala absarihim ghisyawah, dan pada pandangan mereka terdapat ghisyawah. Apa itu? Ai ghisyaun wa ghita'un wa akinnatun tamna'uha anil nadharil ladzi yanfa'uhum. Itu terdapat pelapis, penutup, penghalang yang menghalangi mereka dari melihat apa yang bisa bermanfaat bagi mereka. Ya. Jadi mereka punya mata, tapi mata mereka itu tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Dan inilah kondisi orang-orang kafir. Punya hati tetapi tidak bisa memahami kebenaran, punya telinga tapi tuli terhadap kebenaran, dan punya mata tapi buta terhadap kebenaran. Seakan-akan mereka punya itu semua tidak ada manfaatnya bagi kebaikan mereka dunia dan akhirat. Ya. Nah, wa hadhihi turuqul ilmi wal khair. Perhatikan ya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada apa? 3. Hati, pendengaran, penglihatan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hati mereka dan telinga mereka telah terkunci, tertutup, dan pandangan mereka terdapat penghalang. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi turuqul ilmi wal khair qad suddat alaihi. Maka ketiga hal ini adalah jalan ilmu dan kebaikan yang telah tertutup bagi mereka. Artinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalur ilmu itu bisa masuk ke dalam diri seseorang ada pada 3 hal ini. Ya, dimulai dari mendengar dan melihat, baru masuk ke dalam apa? Hati. Ya, orang melihat kebenaran, dengan itu dia mendapatkan hidayah. Dengan itu hatinya tunduk pada Islam, meskipun bisa jadi dia tuli dan dia bisu, tapi dia melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, melihat orang-orang yang beriman,
melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya tunduk pada Islam. Akhirnya dia mendapatkan ilmu dan dia bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Atau orang yang bisa mendengar meskipun buta, dia bisa mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, lalu menjadikan hatinya tunduk pada Islam, sehingga dia mendapatkan hidayah keimanan. Ya, nah orang kalau punya pendengaran dan penglihatan yang masih sehat, ini akan bisa menjadi sebab hati itu tunduk pada keimanan. Namun bagaimana kalau penglihatannya itu tertutup? Jadi dia bisa melihat tapi seakan-akan buta. Ya, kebenaran di hadapan matanya tapi dia nggak bisa melihat. Demikian pula pendengarannya tertutup. Ya, Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk bagi umat manusia didengarkan berulang-ulang, nggak ada efeknya sama sekali. Ya, seakan-akan dia itu tuli dari mendengar kebenaran. Ditambah lagi hatinya terkunci. Lalu mau masuk lewat mana kebenaran pada orang seperti ini? Seluruh jalur ilmu dan kebaikan telah tertutup bagi orang tersebut. Ya. Dan yang menutup siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan benar-benar terkunci rapat. Nah, fala matma'a fihim, maka tidak ada lagi keinginan untuk kebaikan pada mereka. Wala khaira yurja indahum, tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Wa innama muni'u dzalik, karena mereka telah terhalang darinya. Wa suddat anhum abwabul iman, dan telah tertutup dari mereka pintu-pintu keimanan bisa dari kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim ba'dama tabayyana lahumul haq. Ya, setelah atau dengan sebab yaitu kekufuran mereka, penentangan mereka dan penolakan mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Maka kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka tidak pernah beriman sebelumnya sama sekali. Ya, wa hada iqabun ajil, dan ini adalah siksa yang disegerakan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup hati dan pendengaran mereka ini bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk beriman. Semua manusia pernah mendapatkan kesempatan untuk beriman. Namun respon mereka berbeda-beda. Dan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesempatan untuk beriman dan kita mengambil kesempatan tersebut. Tes masih ya, sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cek. Baik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kesempatan beriman dan Allah jadikan kita orang yang beriman, mendapatkan hidayah. Namun sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang ketika mereka mendapat kesempatan untuk beriman, mereka tidak mengambil kesempatan tersebut. Yaitu mereka orang-orang kafir. Ya.
Maka ketika mereka menolak kesempatan untuk beriman, di saat itulah Allah kunci hati-hati dan pendengaran mereka. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah sama sekali. Dalam artian orang itu tidak mungkin dapat hidayah. Setiap orang berhak mendapatkan hidayah. Tapi ketika kesempatan untuk meraih hidayah itu datang, bagaimana respon kita? Maka siapa yang disalahkan dalam hal ini? Ya salahkan diri kita sendiri. Ya, fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kalian cela aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi celalah diri kalian sendiri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan yang mudah, perumpamaan yang sederhana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada setiap makhluknya untuk mendapatkan hidayah. Ibaratnya ketika kita di perjalanan, lalu kita mendapatkan petunjuk jalur kanan menuju jalan yang akan mengantarkan kita ke tujuan, sedangkan jalur kiri itu menuju jurang. Petunjuknya sudah jelas. Yang memberi petunjuk itu orang yang berkompeten. Kanan selamat, karena memang jalur menuju tempat tujuan, sedangkan kiri menuju jurang. Nah, ketika orang memilih jalur kiri, yang disalahkan yang memberi petunjuk jalan atau orang itu sendiri? Orang itu sendiri. Ya. Dan ini kita coba terapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjelaskan inilah jalan yang benar. Dengan diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, demikian pula dengan ditampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang meyakinkan tentang kebenaran Rasul, dengan mukjizatnya, dengan kejadian-kejadian yang mengagumkan. Lah gitu kok tetap masih memilih kekufuran, salah siapakah ini? Salah mereka sendiri. Jelas? Nah, ketika mereka sudah memilih jalan yang salah, maka Allah baru mengunci hati mereka. Dan ini berkebalikan dengan orang yang memilih hidayah. Ibaratnya tadi orang memilih jalur kanan, mengindahkan petunjuk yang telah diberikan. Akhirnya apa? Selamat. Ya. Nah, orang-orang yang beriman mau mendengarkan Al-Quran dengan telinga dan hati. Orang-orang yang beriman mau melihat kebenaran dengan pandangan mata dan hati. Inilah yang menjadikan mereka terus-menerus mendapatkan hidayah. Tidak henti-hentinya mereka dapat hidayah. Dan ini berbanding terbalik dengan orang-orang kafir. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk hidayah, mereka menolak. Maka Allah putuskan mengunci hati, pandangan dan penglihatan mereka. Ya, jadi Allah membolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka, sebagaimana mereka tidak pernah beriman sama sekali. Dan penguncian hati, pandangan dan penglihatan ini adalah iqabun ajil, ya, siksa yang disegerakan. Tsumma dzakara al-iqabal ajil, kemudian Allah menyebutkan siksa yang tertunda. Faqal, Allah berfirman, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Wa huwa adzabun nar wa sakhatul jabbaril mustamirrud daim. Azab yang besar adalah azab
neraka dan kemurkaan Allah yang maha perkasa yang terus menerus dan abadi. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan al-muallif ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu mendapatkan dua macam siksa. Ya, orang-orang kafir itu mendapatkan dua macam siksa. Siksa yang pertama, siksa yang disegerakan. Apa itu? Dikunci hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah, punya mata tapi tidak bisa melihat. Kira-kira apa manfaatnya? Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya hati tapi tidak bisa memahami. Bukankah kita sering mendengar kejadian yang menimpa sebagian orang? Wallahu alam akan kebenarannya, tetapi ini kisah yang cukup sering kita dengar. Apa itu? Sebagian orang pendosa, mereka punya mata, tetapi mereka mendapatkan kesulitan yang sangat besar. Kita ambil contoh, ketika mereka berada di tanah suci untuk melihat Ka'bah, untuk mendatangi Masjidil Haram, mereka punya mata, mereka bisa melihat, tapi Allah halangi mereka. Menurut sebagian cerita yang cukup sering tersebar, ada orang yang merasakan hal ini. Ya Allah, saya ini punya mata, tapi kok nggak bisa lihat Ka'bah. Entah tidak bisa melihat karena tidak bisa mendekat, entah bagaimana caranya. Yang jelas Allah SWT memiliki kehendak untuk menjadikan sebagian orang diuji dengan tidak bisa melihat Ka'bah sebesar itu. Ya. Jadi punya mata tapi tidak bisa melihat, apa fungsinya? Maka ini siksa jemaah. Dan ini diberikan kepada siapa? Orang-orang kafir di dunia sebagai siksa yang disegerakan, meskipun mereka tidak sadar kalau itu siksa. Nah, ketidaksadaran kalau mereka telah disiksa itu namanya apa? Ada yang tahu? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah SWT, kami akan berikan engkau istidraj, ya, dalam kondisi kalian tidak tahu, seakan-akan kalian berada di jalan yang benar, seakan-akan kalian menikmati kehidupan yang baik, padahal itu adalah kosong, padahal itu adalah semu. Nampaknya saja jasadnya sehat, penampilannya baik, tapi hatinya sakit. Kalau orang tidak mendapat hidayah keimanan, dijamin kebahagiaan yang dia rasakan itu hanyalah semu. Ya, bukankah banyak orang-orang yang bergelimang harta dunia, ternyata mereka juga tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Diakhiri dengan apa? Kematian, bunuh diri, stres, dan berbagai macam hal-hal negatif lainnya. Padahal mereka apa? Bergelimang harta. Kenapa? Karena sekali lagi mereka telah mendapatkan siksa yang pertama. Ya, siksa yang disegerakan, dikunci hati, penglihatan dan pendengaran. Tidak cukup di dunia Allah memberikan siksa, di akhirat akan menanti mereka siksa yang lebih besar, yaitu siksa azab neraka wal iyadu billah. Tayyib. Kemudian summa qala ta'ala fi wasfil munafiqin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang munafik, alladzina zahiruhum al-islam wa batinuhum al-kufru. Orang munafik itu zahirnya, penampilannya Islam dan batinnya itu kufur. Ya.
Faqal, maka Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah berfirman pada ayat yang ke-8 sampai 10 dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu melainkan pada diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut, dan bagi mereka siksa yang pedih atas apa yang telah mereka berdusta di dalamnya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kondisi orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan dan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, anna nifaqa, bahwasanya kemunafikan, wa idharul khairi wa ibtanus syarr. Ya. Jadi secara umum yang namanya munafik itu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Perhatikan, ini secara bahasa. Jadi orang di depan baik, di belakang buruk, itu secara bahasa termasuk di antara ciri orang munafik. Perhatikan ya, secara bahasa. Karena apa? Kalau secara istilah syariat, orang munafik itu berat konsekuensinya. Apa? Terancam berada di neraka yang paling dasar. Karena mereka adalah orang-orang kafir. Perhatikan, orang-orang munafik menurut istilah syariat, menurut istilah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang kafir karena mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Namun secara umum, secara bahasa, kemunafikan itu adalah menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, kepada orang-orang dia menampakkan kelembutan, padahal hatinya dengki, hatinya jahat. Di depan tersenyum, di belakang mencela. Ya, secara bahasa ini adalah kemunafikan. Apa yang ditampakkan bertentangan dengan apa yang disimpan dalam hati. Nah, itulah kemunafikan. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul 'amali. Dan perhatikan apa yang tadi kita contohkan, kemunafikan secara bahasa ini kalau menurut penjelasan dari penulis rahimahullah sebenarnya masuk dalam kemunafikan jenis 2. Maka beliau menjelaskan dan masuk di dalam definisi ini, an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan secara i'tiqad, keyakinan, dan kemunafikan secara amal, ya, perbuatan. Jadi nifaq ada i'tiqad, ada nifaq amal. Munafik secara keyakinan dan munafik secara amalan. Fan-nifaqul amali, dan kemunafikan secara amalan, munafik dalam segi amalan, kalladzi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli,
di dalam sabdanya ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Apa saja? Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika diberi amanah khianat. Ini kemunafikan apa? Amal. Kemunafikan perbuatan. Ya. Mereka itu keluar dari keimanan. Apakah orang yang dusta otomatis kafir? Apakah orang yang khianat menjadi musyrik? Apakah orang yang ingkar janji itu batal keimanannya? Jawabannya belum tentu. Ya. Kalau hatinya masih beriman, hatinya atau keyakinannya belum tercemar dengan kemunafikan, maka dia seorang mukmin yang terjatuh pada dosa besar. Bagaimana nasibnya? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang mukmin yang imannya tidak batal, yang keyakinannya di dalam keimanan itu tidak batal, maka ketika dia terjatuh pada dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak diampuni dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan kalau Allah berkehendak akan dihukum, disiksa dengan keadilannya. Namun hukuman ini tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Ya, maka ini pentingnya kita mengetahui jenis kemunafikan. Kemunafikan yang jenis kedua adalah kemunafikan amal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Wa amman nifaqul i'tiqadi, adapun kemunafikan dari segi keyakinan. Nifaq i'tiqad, i'tiqad itu keyakinan yang terkait dengan hati. Ya kan? Keyakinan itu ada di dalam apa? Hati. Sedangkan tadi yang kita sampaikan dalam hadis Nabi SAW, bicara dusta, janji mengingkari, diamanahi khianat, ini amalan. Ya kan? Ini amalan, bukan keyakinan. Adapun nifaq dari segi keyakinan, al-mukhrij an dairatil Islam, yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam, fahuwa alladhi wasafallahu bihil munafiqina fi hadhihi surati wa ghairiha. Maka inilah yang Allah sifatkan orang-orang munafik di dalam surat ini dan selainnya. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Inilah orang-orang munafik dari segi i'tiqad. Yaitu di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Jadi hanya ucapan saja mereka mengatakan kami beriman, sedangkan dalam hati mereka, dalam keyakinan mereka, mereka apa? Kufur. Ya. Dan ini lebih berat dibandingkan dengan kemunafikan amalan. Meskipun kemunafikan amalan tadi masuk dosa apa? Besar. Ya, dusta itu bukan dosa kecil. Dusta itu dosa besar, jemaah. Jangan diremehkan. Demikianlah dengan ingkar janji, demikian pula dengan khianat. Ini semua adalah dosa besar. Baik. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah,
ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Dan kemunafikan jenis ini, kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, itu belum ada sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Wa ba'da an hajarahu, ya, wa ba'da an hajarahu, dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah, falamma kanat waq'atu badrin, tepatnya setelah perang Badar, wa adharallahu al-mu'minina wa a'azzahum, dan Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan Allah memuliakan mereka. Zalla man fil madinati mimman lam yuslim, maka menjadi hinalah orang-orang yang berada di kota Madinah bagi yang belum masuk Islam. Fa'adhara ba'duhumul Islam, maka sebagian mereka menampakkan keislaman khaufan wa mukhada'atan, sebagai rasa takut dan sebagai bentuk penipuan. Walituhqana dima'uhum, dan agar terjaga harta darah-darah mereka. Wa taslama amwaluhum, dan selamatlah harta-harta mereka. Fakanu baina adhuril muslimin, maka mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Fi dhahiri annahum minhum wa fil haqiqati laysu minhum. Secara zahir mereka orang-orang munafik itu termasuk bagian dari orang-orang yang beriman, tetapi secara hakikat mereka bukan termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah kemunafikan jenis i'tiqadi ini, maka baru ada setelah perang Badar. Panjang kalau kita menceritakan bagaimana sejarah awal kemunafikan, ya, apalagi terkait dengan seorang tokoh munafik yang sangat terkenal. Ada yang tahu siapa namanya? Tidak ada keraguan di kalangan para ulama, tokoh munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang bernama siapa? Ada yang tahu? Namanya bagus, bahkan termasuk di antara nama yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Ada dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Siapa dan siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Tetapi orang yang bernama Abdullah dan Abdurrahman belum tentu perbuatannya dicintai oleh Allah. Tapi jangan salah jemaah sekalian, bukan berarti yang penting orangnya, nama nggak penting. Ya, justru dengan nama itu kita memiliki harapan orang ini benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi hambanya Tuhan yang Maha Penyayang. Jangan sampai ada orang yang menamai nama anaknya dengan Fir'aun. Allah nggak penting nama. Ya. Mau saya namanya anak saya Fir'aun, yang penting dia soleh karena saya suka namanya misalkan. Waliyadzubillah. Ya. Maka nama ini kata para ulama adalah doa. Tetapi tidak menjamin orang yang memiliki nama yang baik orang yang baik. Seperti tokoh munafik, namanya itu Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut ahli sejarah, hampir saja penduduk kota Madinah itu meletakkan mahkota raja di atas kepalanya. Ya, bahkan disebutkan dalam sebagian sejarah, penduduk kota Madinah itu sudah sepakat
dan sudah menyiapkan batu-batu permata yang dirajut untuk dipakaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun Allah mentakdirkan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, sehingga perhatian manusia saat itu mulai teralihkan dari Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah SAW. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak terkecuali ya, semua penduduk kota Madinah teralihkan perhatian mereka, baik yang mukmin maupun yang belum mukmin, sehingga batallah Abdullah bin Ubay bin Salul dilantik menjadi raja kota Madinah. Dan perlahan-lahan Rasulullah SAW mendapat perhatian dari penduduk kota Madinah, mendapat respon positif dari penduduk kota Madinah. Terlebih yang beliau bawa adalah Islam, ajaran yang mengajak pada kebaikan dan perdamaian. Maka hari demi hari semakin banyak penduduk kota Madinah yang masuk apa? Islam. Nah, saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul masih belum mengambil sikap. Dia masih pada agama nenek moyang. Kurang lebih selama 2 tahun dia tidak mengambil sikap masuk Islam, ya, atau tetap di atas kekufuran. Jadi masih, bahasa kita itu wait and see. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul masih ada harapan, alah paling ajaran yang dibawa Muhammad ini enggak lama. Apalagi saat perang Badar, 300 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan menghadapi 1000 pasukan Quraisy yang lengkap persenjataannya. Maka dalam hati Abdullah bin Salul, paling sebentar lagi sudah apa? Kalah, dan saya akan kembali memimpin kota Madinah. Ternyata Allah muliakan Islam. Allah menangkan pasukan Rasulullah SAW, sehingga pulang ke kota Madinah, nama beliau semakin harum, Islam semakin dikenal, Islam semakin mendapatkan respon positif. Semakin banyak penduduk kota Madinah yang masuk Islam. Nah, disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul berpikir, kalau saya tetap di atas kekufuran, lama-lama saya yang akan tergeser. Meskipun Nabi tidak memerangi orang-orang di kota Madinah yang tidak masuk Islam. Buktinya apa? Di kota Madinah itu ada 3 suku Yahudi yang masih berdampingan dengan kaum muslimin. Bahkan mereka punya perjanjian dengan kaum muslimin yang dikenal dengan piagam Madinah. Jadi Nabi meskipun datang ke negeri orang, tidak semena-mena mengusir orang-orang yang tidak mau Islam seenaknya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul sadar, lama-kelamaan pasti akan tergeser eksistensi